Karena itu, tidak patutlah kita membunuh kerabat kita sendiri, putra-putra Dristarastra itu. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia jika kita membunuh keluarga sendiri, wahai Madawa? Walau mereka yang pikirannya dikuasai ketamakan, tidak melihat kesalahan dalam pemusnahan keluarga, dan tidak merasa berbuat jahat dalam membasmi kawan, mengapa kita tidak memiliki kebijaksanaan untuk berpaling dari dosa semacam ini, O Madawa? Kitalah yang melihat kesalahan dalam pemusnahan sanak keluarga ini. Dalam hancurnya keluarga, hukum-hukum tradisi akan musnah. Dan apabila hukum-hukum itu lenyap, maka keseluruhan keluarga akan menjadi tanpa dasar hukum. ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Marilah belajar manifestasi Tuhan, menjaga alam raya dalam penghider buana. Dewa Tanawa Sanga, 9 dewa-dewa, pancaran sinar suci, ide Sang Hyang Widiwasa. Pemirsa, dari tradisi kita bisa belajar 10 hari usai galungan, saatnya kita menyambut datangnya para leluhur turun ke Mayapada, diyakini untuk memberi anugerah di Hari Kuningan. Saniscara Kliwon Wuku Kuningan, 5 Oktober 2024, umat Hindu sedharma merayakan Hari Suci Kuningan. Nah, di antara denting genta dan asap dupa, ITV Channel 3 akan menampilkan tayangan spesial Hari Kuningan, Tatwa Susila Acara. Selamat menyaksikan. Di timur Dewa Iswara, dengan senjata genta, Tenggara Maheswara, dengan senjata dupa. Di selatan Dewa Brahma, dengan senjata gada, barat daya Dewa Rudra, senjatanya musala. Di barat Sang Mahadewa, senjata naga pasa, barat laut Dewa Sangkara, senjata angkus brana. Dan di tengah Dewa Siwa, senjata bunga Padma, pancaran kesucian, ide Sang Hyang Widiwasa. Itulah para dewa, Dewa Tanawa Sanga, senantiasa siaga, menjaga kita semua. Kita lihat di lontar Sundari Dhamma sudah disebutkan bahwa pada saat Hari Kuningan, para dewata semua bersama para dewa Pitara turun ke bumi untuk menerima persembahan dan memberikan anugerah. Pada saat itu umat Hindu diharapkan untuk asuci laksana, jadi membersihkan perilaku, kemudian memurnikan diri, kemudian selalu mengarahkan pikiran menuju persatuan dengan Tuhan. Itu disebutkan di dalam lontar Sundari Dhamma. Sehingga makna spesifik dari Kuningan ini tidak sekedar momen ritual, tetapi ada ajakan untuk melakukan pendakian dari ritual yang bersifat material menuju ke penajaman intelektual pikiran untuk selanjutnya memuncak pada pencapaian kesadaran spiritual.
kami dari Roras Lensa SMP Negeri 12 Denpasar mengucapkan Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan. Satyam Eva Jayate. Satyam Eva Jayate, Satyam Eva Jayate, Dharma akan jaya, pasti jaya pada akhirnya. Satyam Eva Jayate, Satyam Eva Jayate, Dharma akan jaya, pasti jaya pada akhirnya. Kuningan ini sebenarnya diperuntukkan untuk memuja leluhur ya. Nah, kalau di Galungan itu perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma, Kuningan ini kita lebih fokus kepada pemujaan Betara Lelangit atau leluhur. Nah, di hari raya Kuningan ini kita meyakini bahwa roh leluhur itu memberikan berkah kepada kita. Berkah itu ada dua ya. Yang pertama Jagat Dita. Jagat Dita itu artinya kemakmuran dunia. Kemakmuran dunia itu bisa berarti kemakmuran fisik, kemudian kemakmuran jasmani, kemajuan kehidupan kita agar lebih baik. Wahai kawan Hindu Dharma, marilah riang gembira, kita bermain pantun sambil belajar agama. Jalan-jalan di kota lama, jangan lupa membeli lada. Wahai kawan Hindu Dharma, mari buka Pancasada. Mari belajar agama, mengisi jiwa raga dengan 3 pilar utama, tatwa susila acara. Mari belajar agama, mengisi jiwa raga dengan 3 pilar utama, tatwa susila acara. Daun padma, daun geladi, bunga sandar, bunga cempaka, sada pertama Sang Yang Widi, sada kedua Sang Yang Atma. Buah maja dan buah pala, daun sandar dan daun lawa, yang ketiga karma pala, yang keempat punarbawa. Rumputku satu budi rawa, alang-alang di dekat pura, yang kelima moksa tatwa, itulah tujuan kita. Mari belajar agama, mengisi jiwa raga dengan 3 pilar utama, tatwa susila acara. Mari belajar agama, mengisi jiwa raga dengan 3 pilar utama, tatwa susila acara. Kemudian berkah niskala yang terpenting, ada kesadaran yang ditanamkan di sana, dan kita menerima pencerahan-pencerahan itu. Nah, di dalam Manawa Dharma Sastra sendiri, tangga untuk mencapai sebuah kesadaran yang lebih universal itu dimulai dari leluhur. Demikian pula berkah para dewa itu didapat dengan restu dari leluhur. Nah,
Kuningan ini momentum di mana umat Hindu memuja kepada leluhur sebagai anak tangga untuk mencapai tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Satu di dalam keyakinan kita adalah memohon berkah dewata, kemudian yang kedua adalah memohon pencerahan. Marilah pejamkan mata, menoleh ke dalam hati nurani, mencari paling hakiki di taman jiwatman di dalam diri, mencari Sang Hyang Widi di dahan aksara suci jiwani, seperti petua Sang Hyang Weda, itulah rumah Tuhan sujati. Seperti pesan Seloka Weda, itulah taman suci harmoni. Seperti kata pustaka Weda, itulah rumah di saat nanti. Mencari paling hakiki di taman jiwatman di dalam diri, mencari Sang Hyang Widi di dahan aksara suci jiwani, seperti petua Sang Hyang Weda, itulah rumah Tuhan sujati. Seperti pesan Seloka Weda, itulah taman suci harmoni. Di Kuningan kita agak berbeda dengan Galungan ya. Bahkan ornamen di penjor sendiri itu kalau di Galungan mempergunakan sampian ya. Kalau di Kuningan itu mempergunakan tamiang. Nah, di setiap pelinggih juga mempergunakan tamiang kolem. Kolem itu berarti senjata ya, bukan kolem dalam arti tidur. Kolem adalah senjata dan tamiang itu adalah tameng, perisai. Ini diartikan bahwa kita memohon keselamatan kepada roh leluhur, dan leluhur sendiri memberikan senjata berupa kepandaian, ilmu pengetahuan untuk bekal hidup kita. Karena itu di Kuningan sendiri juga ada yang namanya kompek. Kompek itu adalah simbol kemakmuran. Kalau diri kita sudah kuat, kemudian mampu mencari nafkah, secara otomatis jagat dita itu akan terpenuhi. Maka isi kompek itu tadi berupa padi, ya, kemudian ada pisang dan umbi-umbian sebagai representasi dari kemakmuran dunia. Dan itu pun digantung di pelinggih. Tetapi tidak semua pelinggih dapat digantungi kompek. Kalau tamiang kolem, semua dapat digantungi. Dari pelinggih Padmasana misalnya, kemudian Ratu Murah, pelinggih Rong Tiga, kemudian pelinggih Dewuyang, sampai di Jero Gede Penemun Karang. Kami bernyanyi untuk damaikan hati, demi hindari dengki dan iri hati. Kami bernyanyi sambil tulis puisi, menari-nari di kaki Sang Hyang Widi.
Lebih luas lagi, ada di sepeda motornya, ada di mobilnya. Tamiang kolam itu kan representasi dari mohon perlindungan. Tetapi kalau compact itu kita tidak menaruhnya di sembarang tempat. Kalau di perahyangan di perumahan berarti itu dia ada di Merajan atau di Sanggah. Itu hanya ada di Pengaruman untuk yang Merajan gede atau Sanggah gede. Kemudian ada di Rong 3 di Petareyang Guru, dan ada di Deweyang Pelinggih kepada pemujaan roh leluhur. Sisanya itu tidak mempergunakan compact. Alasannya yang pertama, karena di Hari Raya Kuningan kita memohon anugerah kepada leluhur, karena itu compact ditempatkan di Deweyang. Leluhur adalah anak tangga untuk mencapai berkah dari para dewa. Nah, kita tahu bersama bahwa Hindu di Bali itu dominan kepada Siwa Guru. Karena itu di Betareyang Guru, di Rong 3 juga menempatkan compact. Kalau yang Merajan untuk yang keluarga kecil. Tetapi kalau yang Merajan gede, nambah di Pengaruman satu lagi. Marilah berbakti di kayangan suci, tanda subakti pada Yang Widi. Marilah berbakti di kaki Yang Widi, wujudkan rasa sadar dan bakti. Marilah berbakti di kayangan suci, tanda subakti pada Yang Widi. Marilah berbakti di kaki Yang Widi, wujudkan rasa sadar dan bakti. Marilah berbakti di kayangan suci, tanda subakti pada Yang Widi. Marilah berbakti di kaki Yang Widi, wujudkan rasa sadar dan bakti. Marilah berbakti di kayangan suci, tanda subakti pada Yang Widi. Marilah berbakti di kaki Yang Widi, wujudkan rasa sadar dan bakti. Itu perjalanan jasmani kita. Apa yang menjadi cita-cita, kemudian kita usahakan memperbaiki diri dari segi jasmani. Sedangkan di momentum ini juga ada perbaikan secara rohani. Jadi perjalanan ini sebenarnya kita ambil sebagai perjalanan skala dan niskala. Di skalanya kita membuat resolusi untuk kehidupan yang lebih baik di tahun yang baru. Kemudian di niskalanya kita juga memohon ke hadapan para leluhur untuk diberkahi kesadaran dan mampu menjalani kehidupan lebih baik lagi. Pagi ini ku lagi menanti kekasih jiwani datang memeluk hati, seperti langit di pagi hari menanti mentari menghangatkan bumi. Sambil menanti ku tulis puisi tentang kisah kasih sang Atmanastuti. Siang ini ku masih mencari ide sang Yang Widi
wasrada dan bakti, lalu membaca serat sloka suci. Inilah jalan bakti yang paling hakiki. Terus membaca serat sloka suci, inilah jalan suci mencari yang widi. Terus membaca serat sloka suci, inilah jalan suci mencari yang widi. Terus membaca serat sloka suci, inilah jalan suci mencari yang widi. Terus membaca serat sloka suci, inilah jalan suci mencari yang widi. Misalnya kita merantau ya di luar Bali, atau bahkan ada yang belajar sampai ke luar negeri. Kemudian ada perayaan Kuningan. Susah untuk mendapatkan janur, ambu, ataupun daun eno untuk membuat tamyang, kolem, dan juga kompek. Bagaimana caranya? Apakah kita gagal memuja leluhur karena tidak ada sarana prasarana seperti itu? Seperti yang sudah saya katakan tadi, spiritnya kita ambil, esensinya kita ambil. Bahwa memuja leluhur yang penting eling di dalam diri, karena situasi dan kondisi ya, wilayah juga di skala patrenya tidak memungkinkan untuk mencari ambu, misalnya kuliah di Singapura misalnya, atau kuliah di Netherlands misalnya, tidak bisa membuat ambu, tidak bisa mencari ambu, tidak bisa membuat kompek, tamyang, dan kolem. Kita ambil spiritnya, memohon perlindungan ke hadapan leluhur dari mana saja bisa, yang penting didasari dengan atmanastuti, ya, hati yang baik dan tulus. Dan spiritnya kita ambil dari pelajaran leluhur, yang jelek kita buang, kemudian yang baik kita gunakan sebagai motivasi. Pagi hari mantra Gayatri, siang hari mari Gayatri, senja hari pun Gayatri, 3 kali Gayatri tiap hari. Berdoa mantra Gayatri, bergarbang mantra Gayatri, mohon ampun mantra Gayatri, Gayatri mantra yang paling suci, Gayatri mantra yang paling sakti. Oh, berbahasa tak sawing berwarenya, bergodewa syudimai, dyoyona bracodaya. Oh,
Satyameva Jayate, Satyameva Jayate, Satyameva Jayate, Satyameva Jayate. Satyameva Jayate, Satyameva Jayate. Kebenaran akan menang, pasti menang pada akhirnya. Satyameva Jayate, Satyameva Jayate. Dharmalah akan jaya, pasti jaya pada akhirnya. Pemirsa, demikian tadi makna Hari Suci Kuningan era milenial telah kita saksikan bersama. Semoga menginspirasi dan memberi tuntunan guna meningkatkan kualitas rada dan bakti, terutama kesadaran pada Yang Widi. Selamat Galungan dan Kuningan, Satyam Eva Jayate. Satyameva Jayate, Satyameva Jayate. Kebenaran akan menang, pasti menang pada akhirnya. Satyameva Jayate, Satyameva Jayate. Dharmalah akan jaya, pasti jaya pada akhirnya. Satyameva Jayate, Satyameva Jayate. Kebenaran akan menang, pasti menang pada akhirnya. Satyameva Jayate, Satyameva Jayate. Dharmalah akan jaya, pasti jaya pada akhirnya. Satyameva Jayate, Satyameva Jayate. Kebenaran akan menang, pasti menang pada akhirnya. Satyameva Jayate, Satyameva Jayate. Dharmalah akan jaya, pasti jaya pada akhirnya. ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.